Yang pertama yaitu latar belakang. Mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang perlu diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kreatif, serta bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan mendapatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Kenyataan yang belum sesuai harapan peserta belajar matematika, siswa masih relatif rendah. Kemampuan siswa dalam penguasaan konsep-konsep matematika sangat rendah, apalagi dalam aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa cenderung mengalami kebingungan pada saat diberikan masalah yang sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan oleh guru. Pelajaran matematika adalah pelajaran yang sebagian besar adalah permainan dengan hitungan angka. Dalam keadaan seperti ini, sangat sulit untuk mengetahui apakah siswa sudah paham atau belum dengan materi yang telah disampaikan. Maka dengan hal itu perlu dilakukan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan penerapan model pembelajaran ADI. Model ADI adalah salah satu model pembelajaran yang didesain sistem pembelajarannya sederhana dan mudah dipelajari. Menurut Prawira Dilaga, Ulum tahun 2020, model ADI berisi 5 komponen, yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua yaitu merancang, yang ketiga yaitu pengembangan, yang keempat yaitu penerapan, dan yang kelima yaitu evaluasi. Mengingat betapa pentingnya pembelajaran, seseorang pendidik perlu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. Dengan adanya 5 komponen pembelajaran ADI, maka seseorang guru dapat merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena sebelum merancang pembelajaran, guru harus menganalisis dahulu bagaimana karakteristik siswa. Solusi pembelajaran ADI diharapkan dapat mengatasi masalah, karena model ini menuntut guru untuk mengembangkan bahan ajar serta media yang nantinya akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berinovasi. Diharapkan dengan adanya tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang model ADI yang digunakan dalam penyusun perangkat pembelajaran. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian ini bertujuan mengkaji, menganalisis terkait dengan topik dan diambil dari sumber yang relevan. Sumber yang digunakan adalah data-data peneliti terdahulu. Tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan menganalisis kesimpulan. Umar Hakim tahun 2019, RPP pada hakikatnya adalah perencanaan jangka pendek yang memperkirakan sesuatu yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa RPP adalah rencana yang berisi prosedur yang ditujukan untuk mencapai suatu kompetensi dan telah dijabarkan dalam silabus. INTRI tahun 2018 menyatakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana pembelajaran yang disusun dalam satu pertemuan atau lebih dengan menerapkan model-model pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah suatu gambaran yang disusun untuk dilakukan dalam pembelajaran dan belum dilaksanakan. Jurnal yang ditulis Ulum pada tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan model ADI sedikit banyak menunjukkan hasil yang signifikan, mulai tingkat pemahaman siswa sampai dengan hasil belajar dari siswa. Dan menurut penelitian dari NACI juga menunjukkan penggunaan model ADI dalam pengaplikasiannya, penyusunan perangkat pembelajaran mulai dari tahap analisis, yaitu menganalisis subjek atau sasaran dari perangkat yang akan disusun, serta kebutuhan dari siswa yang menjadi pertimbangan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Pada tahap desain dijelaskan bahwa penggunaan media atau penunjang yang akan dipakai sesuai dengan
hasil analisis yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada tahap development, menjelaskan rencana atau hasil nantinya akan menjadi tujuan dari penelitian atau pembelajaran tersebut. Untuk tahap implementation, hal yang dilakukan adalah pretest terhadap materi pokok. Pada tahapan ini, hal yang sudah dipersiapkan mulai diaplikasikan. Terakhir adalah tahap evaluation, di mana pada tahap ini pengajar melakukan evaluasi terhadap hasil ataupun dapat melakukan evaluasi kepada siswa untuk mendapat hasil, sehingga mampu menunjukkan perbedaan antara sebelum proses dan sesudah dilaksanakan pembelajaran. Jadi, penjabaran dari model atau metode ADI di sini sangat baik digunakan kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Model ADI sangat relevan dan mudah beradaptasi dengan kondisi. Tak heran jika model ADI masih dapat kita aplikasikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran untuk masa sekarang ini. Kesimpulannya yaitu model ADI adalah singkatan dari analisis, merancang, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Model ADI diterapkan dalam hal perangkat pembelajaran karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki konstruksi yang umum. Sesuai dengan hal tersebut, model ADI sangat baik digunakan untuk masa sekarang ini untuk menunjang bagi pengajar dan menghasilkan perangkat serta proses pembelajaran yang lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.